Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002. Sebenarnya sistem pemerintahan Indonesia ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara terperinci. Di mana saudara, di dalam sistem pemerintahan itu dikenal 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia. Apa saja 7 kunci pokok tersebut? Simak baik-baik penjelasan saya berikut ini. 7 kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia yang pertama ialah Indonesia negara berdasarkan atas hukum. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum yang ada di negara Indonesia dan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dapat kita simpulkan bahwa segala tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Saudara, negara hukum juga mempunyai dua arti. Yang pertama arti formal dan yang kedua arti material. Dalam arti formal, negara hukum wajib melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah. Sedangkan dalam arti material, negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga negaranya. Selanjutnya, 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara yang kedua ialah sistem konstitusional. Maksud dari hal tersebut ialah pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Ini supaya pemerintah dalam sebuah negara tidak bersifat absolut. Sistem ini, saudara, juga memberi penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari konstitusi itu sendiri. Dengan demikian, sistem ini memperkuat dan menegaskan lagi sistem negara hukum seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. 7 kunci pokok yang ketiga ialah kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu saudara ketahui bahwa sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR, akronim Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR di sini diartikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut saya jelaskan bahwa tugas MPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang kita kenal dengan GBHN. Serta MPR juga mengangkat kepala negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Pada waktu itu, majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Ini artinya presiden yang diangkat oleh MPR harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Nah, sekarang bagaimana hasil amandemen? Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, tepatnya pada pasal 1 ayat 2. Hal ini membuktikan adanya reformasi adanya reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia secara kelembagaan tinggi negara. Walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. Bagaimana dengan tugas MPR setelah amandemen tahun 2002?
MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai masa jabatannya, atau jikalau melanggar suatu konstitusi. Jadi ketika masa jabatannya presiden tersebut melanggar suatu konstitusi, maka MPR di sini berhak untuk memberhentikan. Dari penjelasan saya tadi, yang ketiga tadi, semoga saudara bisa memahami ya tugas MPR baik sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maupun setelah amandemen. Baiklah, kita lanjut 7 pokok ya. 7 kunci pokok sistem pemerintahan yang keempat ialah presiden penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR. Sebelum saya menjelaskan tugas presiden setelah amandemen, perlu saya sampaikan tugas presiden di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dinyatakan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden ialah penyelenggaraan pemerintah negara tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden. Akan tetapi berbeda ketika Undang-Undang Dasar 1945, maka tugas presiden ialah merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 1. Jadi dapat saya simpulkan di sini, ketika ada amandemen tersebut, maka presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih langsung oleh rakyat. Baiklah saudara, kita lanjutkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan yang kelima. Yang kelima ialah presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, presiden harus mendapat persetujuan DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan pasal 23. Oleh karena itu saudara, presiden harus bekerja sama dengan dewan. Akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Artinya apa? Kedudukan presiden tidak tergantung pada dewan. Kunci pokok yang keenam ialah menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan, presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri. Ini dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Ini dijelaskan pada pasal 17 ayat 2 hasil amandemen. Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Namun, menteri-menteri dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada presiden. 7 kunci pokok yang terakhir yaitu nomor 7, yaitu kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Apa arti tidak tak terbatas? Ada yang tahu? Maksud tidak tak terbatas di sini menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002, presiden dan wakil presiden meskipun dipilih langsung oleh rakyat, ya, ini menurut pasal 6A ayat 1. Namun demikian, dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara, presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, bahkan sejajar dengan MPR dan DPR. Namun,
Jikalau presiden melanggar undang-undang, maka MPR dapat melakukan impeachment. Baiklah saudara, selanjutnya saya akan memberikan pemahaman saudara tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada banyak lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama tentu saudara ketahui MPR, akronim dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tupoksi MPR sendiri saudara nanti bisa lihat di Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang mulai di pasal 2 ayat 1 sampai 3, pasal 3 ayat 1 sampai 3. Sebagian kecil saya jelaskan bahwa MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah separuh dari anggota DPR dan separuh dari anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di daerah. Lembaga yang kedua ialah kekuasaan pemerintahan negara atau yang kita kenal dengan presiden. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 sampai 2, pasal 6, pasal 6A, pasal 7, pasal 7A, pasal 7B, dan untuk lebih lengkapnya saudara lihat di Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ya. Secara garis besar, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga ialah pemerintah daerah ya. Ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 7, pasal 18A dan seterusnya, nanti saudara bisa lihat sendiri ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Ini yang disebut sebagai pemerintahan daerah. Selanjutnya yang keempat ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kita kenal dengan DPRD. Tupoksinya bisa saudara baca di Undang-Undang pasal 19 ayat 1 sampai 3, pasal 20 dan seterusnya. Yang selanjutnya ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ini diatur dalam pasal 22C ayat 1 sampai 4, pasal 22D ayat 1 sampai dengan 4 dan seterusnya. Selanjutnya lembaga pemerintah yang selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan BPK ya. Ini untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan negara BPK, pasal 23E ayat 1 sampai 3 sampai dengan pasal 23F ayat 1 sampai 2. Lebih lanjut ada lembaga yang kita kenal dengan MA, Mahkamah Agung. Tupoksinya diatur dalam pasal 24 ayat 1 sampai dengan 3 dan pasal 24A ayat 1 sampai dengan 5 ya. Apa Mahkamah Agung itu? Mahkamah kehakiman yang kekuasaannya merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Itu Mahkamah Agung ya. Selanjutnya ada KY, Komisi Yudisial ya. Tupoksinya ada pada pasal 24B ayat 1 sampai 4. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri, berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Selanjutnya ada MK, Mahkamah Konstitusi. Tupoksinya bisa saudara lihat pada pasal 24C ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, Mahkamah Konstitusi ini berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final
untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini kalau saudara merasa ada undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah dan dirasa tidak sesuai dengan Pancasila atau rakyat, maka saudara bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu saudara yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, ya. Saudara bisa cari referensi lagi untuk memberi pemahaman yang lebih banyak untuk diri saudara. Ya, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.